anak-anak, remaja, orang muda, keluarga-keluarga, dan para lansia. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Sehat? Mungkin jawaban kita lebih sulit daripada minggu-minggu sebelumnya. Dan mungkin tentang ini kita perlu belajar dari anak-anak muda yang suka nonton drama Korea. It's okay not to be okay, ya. Oke kalau kita sekarang ini tidak oke. Saudara dan saudariku, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, terutama hari-hari ini, kalau Anda scrolling down gawe Anda, ada banyak permohonan doa. Ada banyak berita kematian. Ada banyak foto pemakaman. Kalau Anda membuka DM atau PM di gawe Anda juga menemukan ada permohonan doa untuk kesembuhan orang yang punya kedekatan dengan Anda. Anda mendapatkan pesan pribadi, mohon doa untuk kedamaian orang-orang yang dekat dengan hidup Anda. Pada awal saya tadi membacakan beberapa intensi dari Anda. Dalam minggu ini saja ada tidak sedikit kematian di antara komunitas gereja ini. Saudara dan saudariku, pengalaman hari-hari ini terutama membantu kita untuk membaca bacaan-bacaan hari ini secara lebih empatik. Kita sehati, seperasaan dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang tidak kita baca pada hari ini. Tentang anak Yairus yang sedang dalam sakratul maut. Ada dalam suasana emergensi, masuk UGD. Dan apa yang lebih tidak membuat kita berdebar-debar, membuat kita cemas ketika Yesus dalam perikop Injil hari ini, dia mengalami delay untuk datang ke rumah anak perempuan Yairus. Dalam situasi emergensi, Yesus mestinya segera datang. Karena dalam dunia kesehatan itu ada golden time. Kalau kita terlambat sedikit saja, barangkali nyawa orang itu tidak bisa kita selamatkan lagi. Dan Yesus hari ini mengalami delay karena ada seorang perempuan yang juga membutuhkan keselamatan. Saudara dan saudariku, dan disitulah menurut saya kebesaran iman dari kepala rumah ibadat itu. Beriman berarti mau menunggu Tuhan. Beriman berarti menyesuaikan waktu kita dengan waktu Tuhan. Beriman berarti mempersilahkan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan waktu yang Dia punyai. Saudara dan saudariku, orang-orang muda, remaja, anak-anak, keluarga-keluarga, dan kakek nenek, mungkin tentang iman kita bisa belajar dari orang-orang muda. Suatu kali saya ngobrol dengan seorang anak muda yang kuliah di Universitas Sanata Dharma, dan dia mengisahkan secara sangat indah iman itu. Dia bilang, Romo, iman saya kepada Tuhan itu seperti kalau saya chatting di WA dengan orang yang sangat saya kasihi. Saya nulis, saya send, terkirim karena ada centang biru 1. Tapi kadang-kadang Romo, sahabat saya itu kok belum baca ya.
karena centang satunya itu agak lama. Meskipun akhirnya centang itu menjadi 2 biru, dan berarti orang itu sudah membacanya. Tapi kadang-kadang belum meresponnya, Romo. Lalu saya tanya, lalu gimana? Ya pasti berdebar-debar, cemas banget. Tapi saya itu dalam pengalaman ya Romo, saya tuh percaya kok Tuhan itu akan menanggapi DM saya, PM saya. Karena Tuhan saya itu seperti itu loh Romo, provider IM3 itu loh. Tuhan saya itu always on. Gusti mboten nate sari. Saudara dan saudariku, pengalaman berada di tengah-tengah pandemi pernah juga gereja alami pada masa-masa sebelumnya. Kita ada di tengah-tengah pagebluk, kita ada di tengah-tengah wabah, kita ada di tengah-tengah pandemi. Dan gereja di tengah-tengah pandemi, seperti lagu pembukaan tadi saudara dan saudari, gereja merawat, gereja melawat, gereja melayat. Dan sekarang ini gereja terutama tidak diwakili oleh orang-orang seperti saya, para romo di Purbayan, tetapi terutama Anda lah gereja terdekat yang dialami oleh masyarakat kita yang terdampak oleh pandemi. Gereja pada masa pandemi adalah gereja yang jogo tonggo. Gereja menjadi sangat dekat bisa dirasakan kalau Anda merawat, kalau Anda melayat, kalau Anda merawat. Saudara dan saudariku, segera setelah Anda nanti pulang, bukalah gawe Anda. Cek apakah ada pesan pribadi. Cek apakah ada pesan langsung yang dikirimkan kepada Anda. Karena Anda adalah orang-orang terdekat dari pribadi-pribadi itu, yang barangkali butuh dukungan doa Anda. Barangkali dia mengundang Anda untuk ikut Zoom pemakaman. Barangkali dia mengundang Anda untuk ikut Zoom peringatan arwah. Barangkali ia meminta Anda untuk berkunjung ke rumahnya, karena Anda bukan orang yang jauh dari pribadi itu. Gereja pada masa pandemi, gereja yang jogo tonggo. Semoga